Tabe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 rumah dan bangunan ludes terbakar di Desa Tobogaro, Kecamatan Bungku Barat. Seorang pencuri beras ditangkap polisi. Ratusan petani dari berbagai desa di Morowali Utara berunjuk rasa di kantor perusahaan tambang. Kebakaran hebat melalap sejumlah rumah dan bangunan di Desa Tobogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari salah satu bangunan tempat usaha yang kemudian menjalar ke rumah warga. Konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah melalap bangunan. Para pemilik rumah dan bangunan yang panik berusaha memadamkan api serta menyelamatkan harta benda yang tersisa. Sebagian warga lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan itu langsung turun tangan dengan mengerahkan mobil pemadam. Api akhirnya berhasil dikuasai sekitar 2 jam kemudian. Namun kondisi sebagian bangunan sudah tinggal puing-puing. Pihak Polsek Bungku Barat hingga kini menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang melalap 5 rumah dan bangunan tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Seorang pemuda asal Desa Tobolu, Kecamatan Parigi Utara ditangkap tim Resmob Satuan Reskrim Polres Parigi Motong karena mencuri 8 karung beras. Aksi pemuda berinisial AF ini terekam kamera pengawas milik korban. Terungkapnya kasus tersebut bermula ketika korban, warga Desa Toboli, heran melihat beras dalam gudangnya berkurang. Setelah diperiksa ternyata hilang sebanyak 8 karung. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian 5 juta rupiah. Setelah dicek melalui kamera pengawas, akhirnya pelaku berhasil diidentifikasi. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke Polres Parigi Motong. Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Parigi Motong langsung menyelidiki kasus tersebut dan berhasil mengendus pelaku. Polisi akhirnya meringkus pelaku berinisial AF di lokasi persembunyiannya di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara. Tim lapangan berhasil menemukan atau mengamankan terduga pelaku laki AF, yang mana AF ini berdomisili di Desa Toboli. Dari hasil interogasi awal bahwa terduga pelaku mengakui bahwa dialah yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Dari hasil keterangan tersebut, Buset meneruskan atau mengamankan terduga pelaku ke Polres Parigi Motong untuk dilakukan upaya hukum lainnya. Tersangka pun langsung digelandang ke Mapolres Parigi Motong untuk menjalani proses hukum. Sejumlah beras hasil curian pun diamankan untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Minat warga Kota Palu menekuni usaha mikro kecil dan menengah semakin tinggi. Terbukti dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pertumbuhan UMKM berkembang pesat dan merata di seluruh kecamatan. Pelaku UMKM menyasar lokasi wisata dan strategis lainnya. Namun keberadaan UMKM tak melulu dijumpai di tempat wisata atau pasar tradisional.
Saat ini banyak UMKM juga dijumpai di pasar modern. Mereka menjajakan aneka usaha, mulai kuliner, kain tradisional, dan kerajinan tangan lainnya. Seperti di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palu. Selasa malam, pemerintah Kota Palu bersama Bank Indonesia meresmikan kawasan khusus UMKM lokal. Hadirnya lapak khusus untuk pelaku UMKM di pasar modern ini untuk mengangkat produk lokal di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar produk masyarakat tak kalah saing dengan produk luar, serta diharapkan mampu menumbuhkan perputaran ekonomi masyarakat yang lebih baik. Kadang masyarakat itu melihat kalau UMKM gimana ya, kelas bawah, ya tidak bisa kelas seperti itu. Nah, kita mengangkat UMKM ini juga punya kelas, mereka tetap hidup. Nah, nanti ini gila laboratorium kita, kalau nanti ada produk yang tak laku, berarti kan belum ada pasar, sehingga kita bisa tahu evaluasi berarti apa yang kurang. Sebenarnya BI punya program pelatihan, ya benar. Sehingga nanti masuk lagi pelatihan lagi. Lapak UMKM itu diisi sedikitnya 50 pelaku UMKM terpilih yang ada di Kota Palu. Selain menumbuhkan sektor ekonomi dan mendukung usaha masyarakat menengah, membumikan sektor UMKM ini juga untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang produk lokal unggulan. Beragam produk kreativitas jari jemari masyarakat Kota Palu, mulai dari kain tenun dan pakaian tradisional, cindera mata, hingga beragam olahan makanan khas menjadi suguhan produk unggulan UMKM di lapak baru ini. Produk itu menjadi bukti bahwa karya pelaku UMKM masyarakat Kota Palu mampu bersaing di pasar modern. Saya salah satu juga pelaku UMKM yang jadi juga binaan dari Bank Indonesia. Jadi kali ini diberikan kesempatan untuk bisa diberikan tempat untuk bisa mempromosikan lagi ya, lebih mempromosikan lagi produk kita melalui stand-nya Bank Indonesia. Hadirnya lapak UMKM tersebut tentu menjadi harapan baru para pelaku UMKM di Kota Palu. Mereka bisa mendapatkan ruang untuk berjualan dan memasarkan produk olahan mereka. Pembentukan kawasan khusus UMKM ini akan terus dikembangkan dengan menyasar sejumlah titik-titik lokasi keramaian lainnya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.